ibu ingkang tasih wonten ngajeng pinarak lebet tasih selok monggo Bu. Monggo ibu acara sonten menika ingkang kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Desa Gajahan atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua PRM PRA Ranting Gajahan beserta pengurusnya, yang kami hormati Sesepuh Muhammadiyah Gajahan Bapak Mulyoto, yang kami hormati Ustadz Irhamuddin dari Palembang yang sekarang Penggawa Gajahan ya Pak, serta para hadirin pengajian Muhammadiyah Aisyah Ranting Gajahan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga di sore hari ini kita masih diberi bisa berkumpul di majelis ilmu dalam acara pengajian rutin Muhammadiyah Aisyah sedesa Gajahan di Masjid Gajah Nurul Huda yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenankan saya membacakan susunan acara di sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, yang kelima penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan, marilah acara di sore ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, tilawah oleh Ibu Iwen Widyaningsih. Kepada beliau kami persilakan, monggo Ibu Iwen.
yang pertama, Ketua Pengajian Ranting Muhammadiyah Gajahan, Bapak Evan. Waktu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Ilham, yang terhormat Pak Mul, dan yang terhormat Ibu Deni, Pak Tera dan anaknya, yang terhormat Bapak-Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Huda ini untuk meluangkan waktu bisa bertolakul ilmi di sore hari ini. Salawat salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang kelak akan kita nantikan syafaat beliau di hari akhir insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu sempat beberapa waktu kita belum ada kegiatan, dan insya Allah di tahun ini kita sudah agendakan untuk 4 bulan yang akan datang ini, setiap bulan akan ada kegiatan, akan ada pertemuan untuk bulan Januari sampai nanti bulan Maret. Itu insya Allah sudah ada agenda. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti setelah bulan Januari ini, nanti bulan Februari ada pertemuan juga di tempatnya Pak Yanto, kalau nggak salah di pekan terakhir hari Sabtu akhir bulan. Terus nanti yang bulan Ramadan insya Allah nanti juga PRN dan PRA juga mengadakan kegiatan buka bersama. Insya Allah nanti di Masjid Nurul Huda ini, kalau nggak salah di hari Rabu di pekan ketiga atau pekan keempat, menyesuaikan jadwal. Dan untuk bulan keempat insya Allah nanti ada di tempatnya Bu Eni, sekalian nanti pertemuan, sekalian halal bihalal insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan semoga PRM dan PRA di Gajahan ini bisa memberikan kontribusi untuk umat dan masyarakat di Gajahan ini. Yang rencananya informasinya insya Allah nanti setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, nanti akan kita koordinasikan dengan sesepuh Muhammadiyah sama putra-putranya, yang saya berencana ingin buatan Pak semacam mungkin tasin atau CTA bapak-bapak gitu mungkin, seperti itu. Nah, kebetulan ini putranya Pak Lukman, alhamdulillah semuanya di rumah. Nanti bisa kita koordinasikan sama beliau. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Muhammadiyah Gajahan. Untuk sambutan yang kedua,
Kesehatan Bapak Mulyoto. Kepada beliau kami persilakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah pada pengajian Asia PNM Berlama yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Pak Ustadz, Pak Ustadz Ekam, semuanya yang dari sini, dari adik-adik sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah bahwa pokoknya yang jelas nanti pengajian itu 2 bulan sekali, ya. Insya Allah itu akan diteruskan. Terima kasih. Ini Pak Aris datang nggak ya, Pak Aris ya? Mohon maaf, Pak Aris datang nggak ya? Dari desa? Nggak ada. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya di samping sesepuh, saya juga ketua BPD, maka mohon izin sekaligus saya akan mewakili desa. Urusan tadi sudah izin pada saya, maka izin ini saya teruskan pada panjang semuanya. Kalau dari desa, saya mau mewakili desa Gajan. Terima kasih ya. Nah, ini menjadikan barokah yang luar biasa kepada kita sekalian ya. Dulu saya sudah berusaha ya, yang namanya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sebelum Covid, saya kan juga pernah ya, mengumpulkan, menggerakkan dari pengajian bersama. Ini sulit pengajian bersama, tapi waktu itu saya bisa. NU, Muhammadiyah, MA, LDI, MTA ya, semuanya saya gabungkan di dalam satu pengajian, bisa kok. Nah sekarang kok tidak bisa, itulah ya. Maka mohon nanti yang muda-muda ini ya, kalau sebelum Covid saya bisa menggabungkan, ya. Tak wajibkan datang, semuanya juga bisa kok ya. Tapi coba nanti yang muda-muda sekarang ini, coba beliau-beliau itu ketuanya, kita bisa duduk bersama, kita kumpulkan. Ayo pengajian bersama subuh barokah bergantian. Ya, yang dari Al-Qaeda kebetulan dulu saya itu mewakili dari Muhammadiyah. Sahabat jadi mewakili dari NU, ada LDI, ada MPA, ya kumpul jadi satu untuk pengajian bersama. Mengapa tidak bisa kalau belum bisa? Mohon nanti ini PR bagi yang muda ini, mengapa tidak bisa bersama-sama? Ayo bersama-sama lagi untuk pengajian. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi Pak Amir di sini ya, sudah menyediakan tempatnya. Monggo pengajian ini kita hadirkan terus menerus. Saya lihat dari ibu-ibu itu tiap hari ada ya. Dari kalau bapak-bapak itu dari hari Selasa ada, dari Kamis ada, Rabu ada, Jumat, Sabtu sampai Ahad itu ada. Tinggal jadi dia, tinggal pilih saja kok. Monggo kita ramaikan, kita hadirkan agar nuansa kehidupan Islam yang di desa Gajan ini bisa menjadikan barokah kita semuanya, sehingga menjadikan desa yang betul-betul bisa menjadikan desa yang bermartabat. Itu sesuai dengan dulu cita-cita saya, betul-betul bisa menjadi martabat barokah. Allahumma amin. Demikianlah bagus sekalian ya, semoga tetap terpelihara iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sesepuh Muhammadiyah Gajan. Untuk acara yang keempat, inti pengajian. Sebelum inti pengajian, monggo ibu-ibu ingkang wonten cenekipun dipun buka wonten nomoripun, mangke saged mundhut press wonten ngajeng Ibu. Dari inti pengajian oleh Maudhurutul Hasanah Bapak Irhamuddin. Monggo Pak, kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ya'muruna ay ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati was sidqi wal afafi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, syukur yang tentunya harus selalu kita lantunkan dan ucapkan kepada Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk berada di sini, kita tidak mungkin bisa datang. Benar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Pak. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam, tapi kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya juga dan juga kita semua yang ada di sini dengan ayat Al-Quran yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Kita disuruh, ya, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah, untuk mengingat Allah. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Jadi kita ini harus sering-sering ingat Allah, Pak. Ya. Kenapa Ustaz perlu mengingat Allah? Agar kita memahami betul bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Betul tak? Jangan percaya enggak bahwa apa yang Allah kasih ke kita ini sementara? Percaya atau enggak? Ya. Makanya tadi Ustaz, kenapa percaya? Ya sudah ada bukti, Pak. Ya enggak? Dulu Allah kasih kita rambut warnanya hitam, Pak. Betul? Sekarang warnanya sudah menjadi putih. Iya, itu menunjukkan kita sudah meninggalkan dunia hitam menuju ke dunia putih. Ibu-ibu dulu cantik, seger, ya enggak? Masya Allah, ya enggak? Betul? Giginya sempurna enggak? Iya, sekarang gimana? White. Benar enggak? Maka ya fadhkuruni adzkurkum. Allah tuh ngingetin kita, Bu. Kenapa kita perlu mengingat Allah? Agar Allah itu mengingat kita juga. Kenapa Pak Ustaz? Kalau jenengan baca surat Al-An'am, perhatikan. Falamma nasu ma dzukiru bi. Banyak manusia ini hidup, dia lupa kalau dia ini hamba. Banyak, Bu, banyak sekali itu orang. Dia berpikir, dia sudah ngerti cara yang cari harta. Dia mengerti caranya ngumpulin pundi-pundi uang. Makanya dia bebas melakukan apa aja. Tapi dia lupa kalau dia itu Allah ciptakan sebagai hamba. Hamba itu harus mengerti kalau sesuatu yang dia miliki hanya sementara. Benar enggak? Nah, dulu kita masih muda Pak Ustaz, nggak perlu pakai kacamata, Pak. Sekarang udah masuk 40, ya enggak? Apa yang terjadi Pak Ustaz? Baca buku begini. Benar? Benar enggak? Apalagi baca Al-Quran Pak Ustaz. Benar enggak? Disuruh menghafal Al-Quran, Bu. Menghafal 10 ayat yang lupa 15 ayat. Benar enggak? Makanya ibu-ibu itu kalau disuruh kajian, sukanya suratnya nggak berubah-berubah. Betul nggak? Istiqomah. Kalau pengajian biasanya ibu-ibu baca surat apa? Yasin. Ya? Yasin. Padahal Al-Quran berapa jumlah suratnya? 6. Kalau orang pak sekolah, itu ibaratnya kalau sekolah dan naik kelas. Tidak apa-apa. Kalau gitu jangan saya doain punya cucu atau anak kalau sekolah atau kuliah dan naik kelas. Mau? Mau enggak? Enggak mau. Makanya tadi
Fadhkuruni adzkurkum. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita dalam Islam ini selalu harus ada penambahan keimanan. Ya enggak? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah. Bagaimana cara menambah iman, Ustaz? Tadi udah dibacain tadi dengan ibu, siapa yang baca Al-Quran tadi? Ya Bu ya, Masya Allah, Subhanallah, bagus suara jenengan. Ya. Tapi ya perlu diperbaiki tajwidnya. Ya, perlu diperbaiki tajwidnya. Itu penting. Ya, ingetin. Ya enggak? Ustaz, coba deh. Ibu ini tadi saya sebetulnya mau bahas surat Al-Baqarah, tapi ternyata ibu ini tadi baca surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya enggak? Surat Al-Isra ini Pak Ustaz, ini penting nih Pak. Ya, ini cerita tentang bagaimana pertama kali Rasulullah SAW diperintahkan untuk dapat syariat sholat. Betul enggak? Makanya saya kaitkan dengan hadis Sahih Al-Bukhari di dalam bab sholat. Ya, tadi saya bacakan hadisnya. Ya'muruna yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salati was-sidqi wal-'afaf. Jadi Rasulullah SAW itu Bu memerintahkan kita ini untuk sholat. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita ini mau sholat, maka kita selalu harus berdoa. Yang diajarkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis 1355. Apa itu bunyi hadisnya? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Udah hafal semua ya? Ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang baik. Hamba yang baik itu yang seperti apa? Yang kalau sholat ngerti rukunnya. Ngerti rukunnya. Ibu itu hafal rukunnya berapa sholat? Hah? Hafal enggak? Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Enggak mau? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, diingetin. Apa itu Pak Ustaz? Kalau kita mau masuk surga, kerjakanlah sholat. Oh Ustaz, ternyata sholat itu bisa membawa kita ke surga. Benar? Awal amalin yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang dihisab sholat dulu Bu. Makanya wa husni ibadati, kata ulama, orang yang baik, orang yang mukmin itu mereka yang berhati-hati ketika melakukan sholat. Dengan cara apa? Mengerti rukunnya. Nah sekarang pertanyaannya tuh Bu, ya enggak? Kita kan rutin tau ngaji. Sudah belajar belum tentang rukun sholat? Sudah. Berapa jumlah rukunnya? Berapa? Ada yang 10, ada yang 14. Yang benar yang mana ya? 11 ya? Banyak sekali. Tapi intinya Bu, dari semua yang dipelajari dengan sebutkan tadi, ada poin penting. Apa itu Pak Ustaz? Rukun dari sholat itu namanya tumaninah atau khusyuk. Benar enggak? Nah sekarang yang terjadi apa Pak Ustaz? Banyak orang sholat tapi lupa dengan khusyuk. Jenengan sudah berapa tahun sholat? Sudah ngerti caranya khusyuk? Tahu tak? Ya tak? Kapankah Ustaz kita ini khusyuk? Orang sholat itu biasanya khusyuk kalau kena musibah. Benar tak? Kalau pas kena musibah khusyuk tak sholatnya? Bisa nangis tak? Bisa. Tapi kalau pas dapat nikmat, sholatnya khusyuk tak? Enggak. Benar tak? Nah ini kondisi kita. Kita ini Pak, kalau pas lagi kena musibah, sakitkah, atau tanah kita lagi ada masalah, atau kebun sawah kita masalah, atau usaha kita macet, atau hutang kita nggak bisa nyaur, itu baru sholatnya khusyuk Pak Ustaz. Jadi kita ini perlu dengan Allah saat kita susah saja. Kalau pas rezekinya banyak, urusannya gampang, rezekinya melimpah, lupa. Bahkan kalau sholatnya lancar. Jangan sholatnya lancar enggak? Ya lancar itu cepat.
Cepat sholatnya. Lancar enggak? Nah, itu dia Pak Ustaz. Orang yang sholatnya lancar itu Pak Ustaz cepat sekali. Ya enggak? Dan ayat favorit, surat favoritnya 30 juz 30 surat pilihan. Inna atoina idza wallahu. Ini dia masalah kita. Ibu hafal semua ya. Benar tak? Kalaupun baca surat An-Naba 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Rasulullah SAW. Saya bacakan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu Pak Ustaz? Ketika Rasul perjalanan Ustaz dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ya enggak? Nah, ini dia Pak Ustaz. Zaman dahulu Bu, belum ada teknologi pesawat. Tidak ada. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, orang yang percaya, tidak mungkin. Tidak mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari kota Makkah ke kota Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau menggunakan akal manusia, perjalanan itu Pak Ustaz, kalau pakai kuda atau unta membutuhkan waktu 1 bulan atau 20 hari. Itu Bu. Jadi orang Pak ketika dikasih tahu tentang perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, tidak percaya. Bahkan saat itu yang sudah beriman pun banyak yang apa Pak Ustaz? Mudzabzabin. Jadi ragu dengan keislamannya. Ada sebagian yang akhirnya murtad keluar dari Islam. Nah itu urusan agama Bu. Jadi urusan masalah agama ini Bu, kadang-kadang jangan kedepankan akal. Kalau jenengan pikir-pikir ya Bu, coba lihat ya kita nih. Ustaz sholat itu kenapa harus rukuk? Kenapa harus sujud Pak Ustaz? Kenapa? Coba dipikir-pikir Bu. Ya enggak? Kenapa harus angkat tangan Pak Ustaz? Itu kan semua Pak perintah yang kita kerjakan ini hampir semuanya Ustaz tidak ada peran akal. Semuanya taat aja, benar nggak? Nah itu dia, ini dia namanya Ustaz. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini yang poin ini saya sampaikan Bu. Ketika Rasulullah SAW dari Masjid Al-Aqsa ingin dibawa itu ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Ya Pak. Ketika ketemu dengan Nabi Adam itu ternyata di sebelah kanannya banyak umatnya, di sebelah kirinya juga banyak umatnya. Ketika Nabi Adam menengok ke kanan, tersenyum, dahika. Tapi begitu melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Ditanya, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, kenapa Adam ketika melihat ke kanan tersawa atau tersenyum? Kata Jibril, karena kanan itu Adam sedang melihat ini dia antrian umatnya yang akan masuk ke surganya Allah. Begitu nengok ke kiri, nangislah Nabi Adam. Kata Jibril, Adam sedang melihat siapa? Umatnya yang akan antri masuk ke neraka Allah. Nah pertanyaannya, kenapa ini dikisahkan? Rasulullah SAW bertemu untuk berangkat ke Sidratul Muntaha, ketemu Nabi Adam dulu, dikasih tahu bahwa Nabi Adam ada senang, ada sedih. Sedihnya karena banyak dari umatnya yang antri masuk ke nerakanya Allah. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, kita orang Islam yang datang dan sebagai umat Nabi Muhammad ini, mari berpikir Pak, kira-kira kita masuk bagian yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau kanan, maka yang harus dengan lakukan sholatnya diperbaiki. Itu. Jadi sholat itu mulai belajar khusyuknya, belajar rukunnya, belajar sunnahnya. Bu, kenikmatan seorang mukmin itu ketika dia sholat. Benar nggak? Jenengan kalau pas lagi sholat, teringat nggak dengan apa yang dikerjakan? Kompor belum dimatiin, ya enggak? Tadi waktu belanja ngobrolin siapa, ingat enggak? Waktu begitu selesai sholat ingat? Udah lupa semuanya. Ingat-ingat. Adam ngingetin kita
kita itu. Kenapa ada kisah ini dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang senyumnya Adam dan sedihnya Adam. Itu mengingatkan kita, Bu. Artinya perbedaan kita ini dengan mereka-mereka yang ada di sebelah kiri disebutkan lagi dalam surat Al-Isra. Apa itu Pak Ustaz? Wa idza qara'tal Qur'an. Kalau kamu belajar Al-Quran, tadi Mas Irwan sebagai ketua PRN bilang kita mau mengadakan tahsin. Itu dia. Kalau ibu-ibu rutin baca Al-Quran, apa Pak Ustaz? Maka itulah perbedaan hijab antara kita orang muslim, orang mukmin dengan orang-orang kafir. Jadi kalau jenengan pingin tuh masuk ke golongan sebelah kanan, Ustaz perbaiki sholat. Cara memperbaiki sholat apa Pak Ustaz? Dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bu, kalau kita punya anak tidak bisa matematika, khawatir enggak? Takut ya? Ada anak Pak Ustaz, kita punya putra atau putri tidak kuliah, khawatir enggak? Coba kebayang enggak jenengan? Itu kalau kita khawatir tidak mendapatkan jatah di dunia. Kebayang enggak jenengan kalau anak kita tidak sholat? Banyak tuh sekarang anak-anak muda, putra atau putri tidak sholat. Banyak enggak? Gak usah jauh-jauh melihat ke rumah orang, lihat ke rumah kita aja sendiri. Benar enggak? Itu penting Ustaz, ahamiyatus sholat. Jadi di dalam surat yang ibu baca tadi, Ustaz kenapa penting? Ada lagi pertanyaan kembali ke saya Pak Ustaz. Pak, apa ini? Kenapa kok orang Islam ini sekarang susah sekali khusyuk? Susah sekali diajar taat. Kalau pas pengajian selalu ngajinya sandaran. Betul? Jangan kalau pengajian sandaran. Yang kedua Pak Ustaz, kalau pas pengajian Ustaz penyakitnya umat Islam ini ngantuk. Ngantuk enggak? Betul Pak. Umat Islam ini kalau pas kajian pertama sandaran, yang kedua mulai Ustaz mengheningkan cipta, melihat ke bawah. Akhirnya Pak Ustaz biar gak ngantuk ngobrol. Bayangin enggak? Di rumah sudah ngobrol, belanja ngobrol, duduk-duduk ngobrol, pengajian ngobrol lagi. Nah, ada orang begitu? Gak ada ya? Gak ada. Ibu-ibu di sini semua kalau ngaji itu gak sandaran, gak ngantuk dan gak ngobrol. Betul? Nah, kalau ada, kayaknya ibu ini ya jamaah dari sebelah sana kayaknya ya. Ini dia Pak Ustaz. Itu dia Pak, Bu, penyakit kita Bu. Kalau kita pas duduk di majelis ilmu atau duduk di taklim, banyak sekali yang kita bahas. Makanya tadi saya bilang, Bu, ini saat yang tepat nih. Allah kirimkan malaikat rahmat. Jenengan kalau punya cita-cita, disampaikan, diucapkan. Kalau punya keinginan, diucapkan dan disampaikan. Nanti dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak segera. Allah itu ngerti jenengan mampu apa enggak ketika mendapatkan nikmat. Jangan sampai dapat nikmat, baca Qur'annya lewat. Jangan sampai dapat nikmat, sholatnya lancar, cepat. Jangan sampai dapat nikmat, bukannya berbagi, malah kita menghabiskan ke hal-hal yang sia-sia. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ingat. Kenapa itu ketemu Adam? Jadi pentingnya sholat Bu. Jadi sholat ini Masya Allah Bu. Kalau setiap rumah-rumah kita, suami atau istrinya baik sholatnya, maka anak-anaknya akan menangis. Dalilnya apa Pak Ustaz? Mau jenengan lihat surat Al-Kahfi. Ketika pertemuan antara Nabi Musa dan Khidir. Coba lihat. Kemudian Khidir mengajak Musa untuk memperbaiki rumah yang temboknya sudah mau roboh. Khidir bilang ke Musa, ayo bantu saya, kita perbaiki tembok rumah yang sudah mau roboh ini. Musa protes. Kenapa mesti kita perbaiki ini tembok rumah yang mau roboh? Jawabannya sederhana. Karena abuhuma salihan. Karena kedua orang tuanya ini orang-orang soleh yang taat. Artinya Bu, ketika hidup di dunia, jangan terlalu mengkhawatirkan nasib anak dan cucu. Allah pasti jaga mereka kalau jenengan sudah menjadi hamba yang taat dan soleh. Ya enggak? Ini banyak Pak. Orang tua jadi sakit, mikirin anaknya. Orang tua tidak bisa tidur, mikirin anaknya. Orang tua Ustaz tidak tenang, mikirin anaknya. Padahal gampang aja. Urusan putra, putri, cucu jenengan itu akan Allah penuhi kalau jenengan sudah menjadi hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu yang gimana Pak Ustaz? Yang selalu menuntut ilmu,
kajian. Ya enggak? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majlisul ilm atau majlisul dzikr. Rasulullah SAW ingetin, sering-sering datang, sering-sering hadir di majelis zikir dan majelis ilmu, karena itulah surga-surganya Allah, berkumpulnya orang-orang saleh. Kita ini perlu orang soleh, Bu. Orang soleh, orang baik ini fungsinya apa, Pak Ustadz? Untuk ngingetin kita kalau pas salah. Kalau nggak ada yang ngingetin, maka kita hidup di dunia ini, Pak, Ibu, hanya gas-gas saja. Betul nggak? Ini kan kita coba lihat, orang tua sudah ada meninggal, mertua sudah meninggal, Ustadz. Siapa yang ngingetin kita? Ada? Tidak ada. Karena tidak ada yang mau ngingetin kita, dan kita juga tidak mencari sahabat atau teman yang bisa ngingetin. Akhirnya Allah mengingatkan kita dengan cara apa, Pak Ustadz? Dengan diambil nikmatnya. Coba lihat. Kalau kita tidak punya majelis kumpulan orang-orang soleh yang bisa ngingetin kita ketika salah, dan kita tidak mau juga berkumpul dengan mereka, hati-hati. Kalau ada orang soleh dengan salah, ada yang ngingetin, Bu, jangan lupa kalau pas kajian dicatat, dicatat. Kalau pas pengajian bawa buku dengan pulpen. Benar nggak? Ada yang ngingetin? Saya sudah ngingetin. Kalau kita kan nggak mau diingatkan seperti itu, nanti apa yang terjadi, Pak Ustadz? Dibikin oleh Allah, pendengarannya dikurangi, penglihatannya Pak Ustadz dikurangi. Yang terjadi apa? Susah. Akhirnya kalau pengajian, saya harus ke depan tuh. Kenapa? Gak kedengaran jelas. Nah, mau begitu? Mau enggak? Itu dia. Makanya perlu diingetin. Fa inna fikratan faul mukminin. Hari ini saya banyak ngingetin. Apa ini, Pak Ustadz? Agar surga kita ini bersama-sama. Benar kan? Fadhkuruni adzkurkum. Coba lihat, ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi bahasa Al-Quran, coba lihat, fadhkuruni. Satu aja yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya taat kepada Allah, maka Allah akan adzkurkum, mengingat kita semua yang ada di sini. Satu aja Ustaz mengingatkan kita, maka Allah akan mencatat semua nama kita, Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Ya enggak, Bu? Ini penting nih, Pak Ustaz. Apa itu? Ingat Allah. Ingat Allah itu simpel, sederhana. Adam berpesan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, katakan dan sampaikan kepada umat yang datang setelahmu bahwa surga itu indah, luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Maka agar kita terpenuhi untuk bisa memenuhi menjadi para pengikut yang akan masuk ke surga Allah, sering-seringlah berzikir dengan kalimat ini. Adam berpesan kepada Nabi Muhammad agar berzikir dengan kalimat ini. Apa itu bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehari jenengan bisa zikir kalimat ini berapa kali kira-kira? Banyak ya? Tapi ingat ini bunyinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dia. Jadi kalau kita, Pak, mau diingat-ingat dengan Allah, sering-seringlah ingat Allah. Dengan cara apa? Nabi ada mengingatkan surga itu mahal, Pak. Tapi untuk mendapatkan surga kadang-kadang tidak dengan amalan yang sulit. Walaupun banyak orang membeli surganya dengan hal-hal yang sulit, kita enak, Bu, cukup datang di pengajian rutin setiap seminggu berapa kali. Enak ada pengajian yasinan, ikut tak apa-apa. Tapi jangan hanya sekedar baca, dihafal. Sudah hafal belum 1 sampai 15? Biasanya kita kalau pas baca bareng-bareng lancar semua ya. Pas sendiri-sendiri lancar salah. Itu dia, Bos. Maksudnya apa? Kalau kita ikut pertama, tidak apa-apa baca bareng-bareng. Kalau gini udah lebih dari setahun 2 tahun, kalau bisa sudah hafal. Biar kita nambah keimanan, biarkan kita nambah ketaatan. Bapak-bapak pun sama. Pengajian yang baik itu sebelum pengajian sebetulnya dengan kata sambutan.
Di Indonesia ini kalau pengajian kata sambutannya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Iya, kalau di luar negeri itu kalau pas pengajian tidak ada Pak itu kata sambutan. Kenapa? Karena yang memberi kata sambutan itu semuanya orang Islam. Pasti dia ngerti itu. Nah, kalau di luar negeri itu tidak ada itu kata sambutan ini, dah. Tapi Indonesia ini ya tadi kan banyak itu bahasa dan basinya. Ya, banyak basinya akhirnya dapat masih bahasa. Makanya kalau pengajian itu jangan terlalu panjang itu sambutannya. Ya enggak, ini kalau Indonesia itu panjang kali lebar. Saya pernah ngisi kemarin di Surabaya, kata sambutannya sampai 5 orang, sampai ngantuk saya. Bilang ini mau kajian apa mau sambutan sih saya? Enak. Nah, makanya tadi saya bilang sampaikan lagi kepada kita semua ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Kenapa harus sholat Ustaz? Kenapa harus sholat? Coba jenengan ketika sujud, jenengan ruku, ketika takbir, apalagi Pak Ustaz, itu semua inti dari setiap ibadah kita ini Pak, zikrullah. Ingat, kalau orang sudah sholat tapi dia tidak takut dengan Allah, itu bahaya. Sholat itu harus mengundang khasyah. Khasyah itu apa? Takut. Takut kalau kita tidak diterima sholatnya. Takut kalau kita tidak diampuni. Harus takut. Tapi kalau kita ditanya, masuk surga kan? Masuk Ustaz. Surganya apa? Firdaus. Tidak. Kita kalau ditanya, masuk surga kan? Masuk. Surganya apa? Firdaus. Padahal surga Firdaus itu untuk Nabi. Nabi bukan. Untuk Rasul. Untuk mujahid. Baru keempat orang soleh. Makanya tadi kita perlu lagi kalau Pak ngajian begini menghafal dan mengingat surga-surga ini jumlahnya ada berapa. Ada surga Naim, ada surga Riyan, khusus. Surga Naim itu buat siapa? Mereka yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya untuk kemuliaan agama ini. Dapatnya apa? Surga Naim. Ya enggak? Kita sudah berinfak dulu nih. Kotak infaknya sudah diputar dulu. Isinya banyak ini 5 ribuan, 2 ribu, 10 ribu atau 20 ribuan. Atau yang warna merah. Itu. Ingat. Orang muslim mukmin yang baik itu yang pandai berhitung. Tapi enak Pak ibu-ibu ini. Surganya mereka ini dalam hadis Rasulullah SAW cukup taat dengan suami. Sederhana. Kunci surga jenengan itu taat dengan suami. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka akan dikatakan kepada wanita-wanita solehah itu, masuklah pintu surga Allah di pintu yang mana saja. Jadi jenengan itu sederhana, taat. Sederhana taat. Taat Pak, sederhana. Termasuk bagian taat itu, apa itu Pak Ustaz? Makanya kita berkeluarga ini dipilih 3. Orang yang berkeluarga ini pilihannya 3. Pilih tenang, pilih benar, pilih tenang, pilih benar. Cuma 2 ada. Jadi kalau kita punya bersuatu keluarga ini sudah punya suami, nah kita mau tenang atau enggak? Maksudnya mau tenang itu jangan terlalu banyak berdebat dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami ini banyak salahnya. Kalau sudah salah susah diingetin, dan kalau sudah diingetin ulang lagi. Percaya kan? Dulu jenengan rapikan bersih sebelum nikah, begitu sudah nikah lihatin suami, taruh pakaian sembarangan, anduk sembarangan, betul nggak? Betul. Kalau pas Ustaz tidur ngorok, coba lihat. Tapi kalau jenengan semua protes itu kerjaan suami, nggak tenang. Makanya tadi hidup berumah tangga ini Pak, contohnya kita ini sudah sholat khusyuk, tenang, nggak suka banyak debat. Kalau masih suka banyak debat dalam rumah tangga, ya kalau suami salah diingatkan boleh, tapi jangan berteriak. Tidak boleh teriak. Wanita itu tidak boleh berteriak di hadapan suaminya. Selama suaminya tidak mengajarkan kepada kemaksiatan atau kepada melakukan hal-hal yang maksiat, maka kita tidak boleh menolak apa saja yang diperintahkan oleh suami. Bu, saya banyak jamaah, ibu-ibu juga ada. Dia ngaji, suaminya masih suka karaoke, banyak. Ngaji rutin, tapi suami masih karaoke dan bukan nggak masalah, itulah dia proses. Benar nggak?
Kita berdoa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pesan saya yang harus diingat-ingat, tadi kita sudah baca surat Al-Isra menjelaskan tentang pentingnya sholat. Artinya kalau jenengan ingin memperbaiki urusan rumah tangga kita, mulailah dari sholat. Kalau jenengan ingin memperbaiki masa depan putra putri kita, mulailah dari sholat. Ajarkan anak dan juga putra putri kita bagaimana berdiri yang baik ketika menghadap Allah. Itu dia. Makanya Pak jelas itu Pak hadisnya. Allah tidak melihat seberapa mewah pakaianmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Juga Allah tidak melihat dengan tampilan casing kalian. Ingat-ingat. Allah itu tidak menilai manusia dari itu. Dari apa Pak Ustaz? Dari pakaiannya. Apalagi Pak Ustaz? Dari hartanya. Enggak. Tapi Allah melihat kepada apa Bu? Kepada qulubikum, hati Bu. Makanya coba lihat, yaumut la yanfa'u malun wala banun. Akan datang suatu hari tidak akan bisa memberi manfaat harta yang banyak, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang sukses. Tidak kasih manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Para ulama menjelaskan hati yang bersih itu yang seperti apa? Hati yang ketika taat beribadah belajar tentang aturannya. Ini kita mau bulan puasa Bu. Benar? Ustaz, kalau pas bulan puasa berarti harus puasa. Belajar aturan puasa. Jadi banyak orang ini ketika puasa yang disibukkan oleh dirinya nyiapin takjil, nyiapin bukanya, nyiapin sahurnya, heboh. Tapi lupa gara-gara itu baca Qur'annya lalai. Betul. Zikirnya kurang, sholatnya juga kurang. Padahal kesempatan ini di bulan Ramadan ini sebentar lagi Ramadan nih. Belum tentu sampai kita pakai ini. Ramadan ini ya tinggal 40 harian lagi ya. Kita berdoa semoga sampai di bulan Ramadan. Makanya tadi biasanya para sahabat dan Rasulullah SAW menjelang Ramadan ini yang dibanyakin baca Al-Quran. Banyakin baca Al-Quran. Ngapain Pak Ustaz? Dikhotamin. Mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Bu, bersiap-siap. Bersiap-siap Ustaz. Karena setiap amal kebajikan akan Allah lipat gandakan. Ya, jangan lagi nanti Ustaz pas bulan Ramadan di hari ke-15 sepi. Masjid, musola, betul. Yang ramai pindah ke mana? Pasar dan Baitul Mall. Apa? Baitul Mall, tempat belanja. Tiap tahun Ramadan, tiap tahun Lebaran, yang dipikirin pakaian apa yang mau dipakai. Dan mikirin tubuh kita. Semakin dekat Ramadan, semakin sering baca Al-Quran. Biar nambah taat Bu. Ya, sekali lagi, yaumut. Hati-hati akan ada datang. Yang datang hari ini gak akan ada manfaat itu harta yang dikumpulkan. Ibu ingat-ingat ya. Nanti akan ada hari itu pakaian seragam jenengan. Dan ditanya dengan malaikat. Jemaah pengajian mana? Seragamnya warna apa? Dan ditanya. Enggak. Betul enggak? Pengajian mana? Sudah jalan-jalan kemana aja? Enggak ditanya. Enggak ditanya. Coba kita ini punya Pak. Kalau pas sudah pengajian, hebohnya waktu jalan-jalan. Kalau jalan-jalan, Masya Allah, bisa itu berangkat pagi, pulang tengah malam. Bisa. Benar? Benar. Tapi kalau disuruh belajar sholat, ada aja alasannya. Wis khotam Ustaz, sholat terus. Hati-hati. Ini loh. Ini kita nih. Kalau ngaji yang dihebohin seragamnya. Kalau ngaji, itu kan. Coba kalau pengajian itu yang direncanakan, yuk kita beli buku catatan pulpen yang sama, buku catatan yang sama. Benar? Ini kita ini seragam sama, tapi coba lihat bukunya sama ada. Beda, pulpennya ada. Beda lagi. Jadi kalau jenengan mau tahu ngaji itu dapat ilmu atau enggak, lihat catatannya. Jenengan sudah lama ngaji toh?
Pengajian udah lama? Ada buku catatan? Ada? Ada Ustaz, Al-Quran ya, itu Al-Quran, bukan catatan. Jadi sederhana Pak. Kalau jenengan hitung hajinya sungguh-sungguh atau enggak, coba lihat buku catatannya. Fungsi Ustaz buku catatan ini, nanti Bu, kalau kita enggak ada, begitu anak atau menantu kita buka lemari mau bagi waris, yang ditemuin buku catatan pengajian ibunya. Malu Bu. Kalau dia menantu mau nyari itu surat tanah kita, atau mau nyari emas atau pakaian kita, malu dia. Mertua saya, ibu saya ini ngaji ternyata. Yang dia wariskan buat saya catatan ngaji. Tanggalnya, jamnya, ustadznya dicatat. Plus siapa yang ngantuk dicatat. Ya kan nanti catatan. Pas pengajian hari ini snacknya kurang enak, kurang cabenya. Nah, biasanya gitu Pak. Orang itu kalau pengajian itu yang diributin snacknya. Benar. Nanti kalau pengajian jangan lagi pesen ke jam itu ya. Kenapa? Kurang cabenya, kurang enak. Ah, itu dia. Ini ngaji atau mau jadi makan sih? Bu, kalau kita mau makanan beli aja sendiri. Gak usah nunggu makan di pengajian, beli sendiri. Benar. Sama itu Pak. Orang ikut ngaji, apa itu? Ahad pagi atau ustaz yang diributin makanannya. Ini kan aneh. Ini ngaji mau dapat ilmunya atau mau cari makannya? Padahal kalau mau makan Bu, kita bisa beli sendiri. Ngapain nambahin dosa ngomongin snack? Snack gak ada salah, ini kasihan snack gak ada apa-apa. Betul? Gimana coba Ustaz nih, ceramah tapi dikasih ayat Pak? Dikasih snack, masa ceramah sambil makan snack? Gak mungkin kan? Nah, ini loh Bu, ini coba lihat. Di dunia saja, saya duduk di sini, jenengan kasih air minum, jenengan kasih makanan, ada kasih manfaat buat saya? Nggak kasih manfaat ini. Betul nggak? Kalau saya makan sambil ceramah, apa kata jenengan? Ustadznya, masa ceramah sambil makan snack? Betul nggak? Ya omongan orang Pak. Ini padahal nikmat Allah. Tapi kalau saya salah tempat, jadi salah juga di hadapan manusia. Betul nggak? Betul nggak? Itu Ustadz kebayang nggak? Lagi kajian makan snack. Jenengan Ustadz lagi kajian makan snack nggak? Ya maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, menakar keimanan jenengan sederhana. Lihat siapa yang duduk di samping jenengan. Ya, kalau jenengan mau tiap tahu siapa jenengan, lihat yang duduk di samping kiri, duduk di samping kanan. Coba cek, Bu, hari ini sudah berapa lembar baca Qurannya? Kalau jawabannya senyum, berarti kalau jenengan ditanya, pasti jawabannya sama, senyum. Benar tak? Hari ini sudah berapa lembar baca Al-Quran? Senyum. Pasti jawabannya senyum. Bapak-bapak kalau ditanya begitu juga enggak? Pak, hari ini sudah berapa lembar baca Quran? Senyum. Senyum. Kayak anak gadis ditanya, Dek, ada yang mau melamar, mau atau enggak? Itu anak gadis tuh. Jenengan ini bukan anak gadis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini kita ada majelis ilmu ngumpul bareng ya, duduk bersama. Ini ada Ustaz Ibrahim ya. Ustaz Ibrahim ini dari Al-Azhar Mesir. Ya, jauh di bawah saya ini ya. Tahun 2023. Ya, tahun 2023. Saya dulu ke Mesir ya, waktu saya umur 18 tahun di tahun 2001. Jauh di bawah saya. 2023 saya dulu pertama kali ke Mesir Al-Azhar di tahun 2001 waktu umur saya 18 tahun. Ya, ini ada Ustaz Ibrahim. Ya enggak, ada di sini dengan kita. Jenengan bisa belajar tahsil dengan beliau. Ya. Sekali lagi mumpung ini mau dekat Ramadan, duduk-duduk di majelis, kan kayaknya majelis ilmu ini penting Pak. Kalau kita ngikutin majelis zikir, maka ikutin lagi majelis ilmu. Saya sampaikan ayatnya, coba lihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perbedaan antara hamba yang satu suka beribadah, yang satu punya ilmu. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan perbedaannya Pak, itu jauh sekali. Seperti malam Lailatul Qadar
Dengan apa Pak Ustaz? Dengan bintang-bintang kecil yang tidak kelihatan. Jadi jenengan itu Bu, kalau sudah rutin baca yasinnya, sudah rutin zikirnya, sudah rutin duhanya, maka saatnya sekarang belajar menuntut ilmu beneran. Paling enggak bab 1 Ustaz tentang bagaimana sholat yang baik. Yang pertama. Bab kedua Ustaz, bagaimana caranya menutup aurat yang baik. Tunggu, nutup aurat itu perlu. Coba lihat. Gara-gara makan buah khuldi, apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Ini coba lihat ya. Ini makanan ini belum dihabiskan, baru didekatkan ke mulut. Hop, yang terjadi apa? Wattafiqa yaksifani min waraqil jannah. Terlepas ini pakaiannya. Hati-hati. Bayangin ya. Ketika kita makan, tapi makanan ini syubhat, tidak halal, diambil dari cara yang tidak baik. Ingat ya, diambil dari cara yang tidak baik, yang terjadi Bu, apa? Terlepas pakaiannya. Jadi kalau kita punya tetangga, punya anak, punya cucu, dia laki-laki atau perempuan, sering terbuka itu auratnya, boleh jadi waktu cari rezeki suaminya tidak hati-hati. Tuh Pak, itu penting Pak. Jadi saya ditanya, Ustaz, ini daerah sana banyak yang buka aurat Ustaz walaupun ngaji. Saya bilang bukan cara kita. Boleh jadi ketika rezeki sampai ke dalam rumah, ini rezekinya mungkin tidak halal. Atau Ustaz rezekinya diambil dari mengambil hak orang lain. Atau ketika dia ngambil rezeki ini, dia sikut kiri, dia sikut kanan, dia pijak bawah, dia jilat ke atas. Hati-hati, itu penting perkara ini. Makanya coba lihat jenengan baca surat Al-An'am, panjang lebar dijelaskan. Kita kalau makan sesuatu yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, maka yang terjadi adalah kita akan hidup dan suka sekali berkumpul dengan orang-orang yang tidak taat. Benar? Kita itu kalau duduk kumpul-kumpul sukanya ngegosip, digosok makin sih. Betul. Tiba-tiba ada jamaah Ustaz, ibu-ibu juga nggak suka ngegosip. Jadi teman dah. Jadi teman, nggak mungkin jadi bestie. Kenapa? Garing. Diajak ngobrol, ngomongin orang gak nyambung. Nah itu dia penyakit kita. Hati-hati Bu, hati-hati. Itu ayat surat Al-An'am ingetin. Kalau kita suka sekali hobi kumpul untuk hal yang sia-sia, apalagi suka ngomongin orang, boleh jadi kita ini makan sesuatu yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Atau yang menyembelih tidak sholat, atau yang menyembelih tidak kenal dengan yang namanya Allah dan juga Rasulnya, atau yang menyembelih auratnya terbuka. Ya ibu baca surat Al-An'am. Ya, ingat itu. Walamma nasu ma dzukiru bih. Kalau manusia itu enggan untuk diingatkan oleh orang-orang berilmu yang berada di antara mereka, Allah akan bukakan, Allah akan berikan kepada jenengan kenikmatan di dunia ini tanpa batas. Hatta ya'ti Allah. Tapi hati-hati Pak. Nanti akan datang janji Allah. Dia datang kepada kita dengan tiba-tiba. Dan yang terjadi kita akan kaget dan terbelalak. Dan sesungguhnya janji Allah itu adalah yang paling benar. Hari ini kita enak Bu pengajiannya, santai. Tapi nanti akan datang suatu hari yang Allah akan tunjukkan Bu. Nanti sebelum ajal datang itu ya, sebelum dicabut dengan malaikat, Allah tunjukin dulu amal kita. Ini Bu, sholat jenengan. Nah, ini Bu, infak jenengan. Nah, ini nih puasa jenengan. Nah, ditunjukin Bu. Makanya banyak orang meninggal itu Ustaz matanya terbelalak. Betul enggak? Ke atas, harus ditutup. Kenapa? Kaget. Ternyata selama hidup tidak ngapa-ngapa. Kalau melakukan sesuatu tidak mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Sudah bunyi pertanda dari langit, tenang aja Bu, biasa musim hujan. Tidak banjir Pak? Banjir enggak? Enggak kan? Tempat lain banjir. Baru dikasih nikmat air banyak, udah takut. Padahal dikasih uang banyak, takut enggak? Hah? Itulah biru manusia itu. Manusia itu dikasih air banyak, takut, gerutu. Dikasih matahari banyak, kepanasan. Tapi kalau dikasih uang banyak, diam-diam. Takut ada tetangga hutang. Nah, itu dia. Betul enggak? Itulah manusia. Itu dia Bu.
Banyak kita ini berhasil ketika mendapat musibah, tapi banyak di antara kita gagal ketika mendapatkan nikmat. Saya ulangi lagi kalimat ini. Banyak di antara kita ini berhasil kalau Allah kasih musibah dan cobaan, sabar. Tapi kalau pas Allah buka sedikit keran nikmat, harta, lupa. Ya enggak? Disuruh ngaji hari Sabtu, enggak bisa Ustaz, mau ngapunten, ini pas libur panjang, weekend. Liburnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Akhirnya kita sama-sama dengan manusia awam ngurumunin tempat-tempat wisata. Enggak nambah iman, enggak nambah taat, cuma dapat jalan-jalan tok. Betul enggak? Coba lihat Bu, ini liburan begini rame-rame ke kebun binatang. Ngeliatin apa? Ngeliatin monyet. Monyet bingung lihat kita. Ini kenapa lu bisa ngeliatin saya? Betul nggak? Coba deh, betul nggak? Jalan-jalan ke mana tuh di Bogor itu, melihat jerapah, melihat ini. Itu binatang bingung melihat kita. Kalau saya dilihat, kata si binatang ini, ya, kenapa saya ini dilihatin? Karena saya tidak punya akal. Nah ini manusia punya akal, hobinya lihat-lihat. Kalau dideketin takut tak? Pengennya datang, itu di manusia itu watak kita. Tidak, suka melihat, tapi kalau dideketin takut. Benar tak? Suka nggak melihat orang kalau pas mau meninggal Ustaz? Pi. Jadi nanti malaikat maut, takut kita. Astagfirullah. Ingat sekali lagi akan datang suatu hari la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan berguna itu jilbab jenengan, pakaian seragam jenengan, harta yang jenengan kumpulkan, semua hal yang jenengan cari di dunia ini akan ada guna. Nanti ketika ajal datang, jenengan tidak bisa itu panggil anak yang jenengan sayang. Betul. Anak yang katanya kaya tidak akan bisa kasih manfaat. Hati-hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah yang selalu memperbaiki ibadah dan juga taatnya. Mari di pertemuan yang mulia ini, sebentar lagi bulan Ramadan, ngaji lagi, perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau ada orang mengingatkan kita, itu bukan benci, tapi tanda sayang. Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena pengingat itu, nasihat itu memberikan manfaat buat orang-orang mukmin. Sekali lagi kita berharap kalau Allah izinkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, semoga apa saja yang ada di hati jenengan, cita-cita, keinginan, baik urusan dunia dan juga akhirat ini Allah mudahkan. Amin. Tapi jangan lupa Bu, kalau seumpama jenengan punya keinginan dunia, tapi kalau gara-gara keinginan itu dituruti oleh Allah, jenengan jadi tidak taat, maka berubahlah, cari keinginan yang lain. Ya. Saya ditanya, Ustaz, saya ini doanya udah lama, tapi gak kaya-kaya. Saya bilang, jenengan sehat tak? Alhamdulillah Pak Ustaz. Mau gak saya bilang kaya, tapi rutin ke rumah sakit? Saya sakit bukan, anak jenengan mau. Rutin ke rumah sakit, mau gak? Cuci darah, betul mau? Alhamdulillah Ustaz, makanya tadi saya bilang. Ingat, nikmat itu bukan hanya harta, hati-hati. Banyak orang jadi tidak bisa baca Quran, jadi tidak bisa ikut kajian, jadi tidak bisa sholat taat Ustaz, tidak bisa juga khusyuk gara-gara punya harta. Tapi banyak orang yang nggak dikasih Allah apa-apa, tapi hidupnya tenang, tidak pernah ribut dengan suaminya, anaknya taat mau diarahkan, dan semuanya mengerti kewajibannya kepada Allah. Pilihlah, karena hidup itu pilihan. Tidak ada pilihan yang mudah untuk menuju ke surganya Allah. Tidak ada pilihan yang mudah Pak untuk menuju ke surganya Allah. Kalau hidup kita mudah-mudah aja, takut-takut juga kita itu ya. Kalau semua ya gampang-gampang aja, agak-agak khawatir ini Pak Ustaz. Ya, sekali lagi perbaiki sholat. Ya, mulai dari bab sholat. Yang kedua, mulai dari bab menjaga aurat, kemudian bab-bab yang lainnya. Nah, Ustaz Ibrahim, ya Ustaz, kasih waktu ke orang-orang biar bisa menikmati nikmatnya taat dengan Allah tapi dengan ilmu. Sekali lagi kepada Allah saya mohon ampun, kepada jenengan saya minta maaf. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kita berdoa semoga pertemuan kita ini kelak akan memudahkan timbangan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa agar setiap ayat yang kita baca menjadi amalan yang tidak terhingga, yang akan mengawal kita
ketika saat dimana melewati sirat semuanya gelap. Semoga setiap kita ini yang sekarang berzikir, mengangkat tangan bertakbir, melangkahkan kakinya menuju kajian akan menjadi penerang di saat orang lain kegelapan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat ini Allah izinkan kita datang ke majelis ilmu, tapi nikmat ini tidak Allah berikan kepada orang lain dan hanya keturunan. Saya ulangi, nikmat ngaji ini Allah kasih, Allah pilih untuk jenengan, tapi tidak diberi buat yang lain. Pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Kenapa Allah menginginkan kita yang duduk di sini? Percayalah bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, dan kita berdoa semoga Allah mengangkat kesusahan, kesulitan kaum muslimin yang berada di kota Gaza, kaum muslimin yang berada di sekitar Palestina, yang berada di Suriah, yang berada di Lebanon, yang berada di Mesir, yang berada di Sudan, yang berada di berbagai tempat di belahan bumi Allah ini. Dan kita berdoa agar harta yang kita dititipkan, anak yang kita juga dititipkan, ini menjadi pintu penerang kita menuju ke surganya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya zal jalali wal ikram, unsur ikhwanul muslimin al-mu'minina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Ij'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Ij'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya zal jalali wal ikram, ilaikal mushtaka wa ilaikal musta'an wa ilaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk ibu-ibu, karena sebelum pulang mohon untuk makanannya di ampun dekat ya mungkin nanti dipun pakai sholat malih terus kundur dia resik malih jenabuten monggo ingkang pikantuk durpres saged nanti berhubungan salian mengurus wonten Jawi. Terima kasih. Untuk acara yang kelima yaitu penutup, banyak kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengar sini Bu.